Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Delu Pitasari. Nah, di konten kali ini kita akan membahas mengenai puisi tidak berpola pada pola Khairin Anwar dan Sutarji Kalsum Bahri. Teman-teman tolong simak video sampai akhir ya. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan mengenai pola pada puisi Khairin Anwar dan Sutarji Kalsum Bahri, kita harus tahu dulu apa itu puisi tidak berpola. Puisi tidak berpola atau yang sering disebut puisi bebas merupakan sebuah bentuk puisi yang tidak terikat oleh peraturan baku penulisan puisi. Dalam puisi bebas, penulis memiliki kebebasan untuk tidak mengikuti aturan-aturan seperti saja, rima, jumlah baris, dan pemilihan kata. Diksi yang digunakan dalam menulis puisi bebas yaitu harus setepat-tepatnya mencurahkan apa yang dialami oleh pengarang sehingga dapat menghadirkan banyak makna di dalamnya. Puisi tidak berpola ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, tidak terikat oleh pola irama atau rima tertentu. Yang kedua, tidak perlu ada tekanan suku kata dalam baris. Yang ketiga, tidak ada jumlah suku kata dalam setiap larik. Yang keempat, jumlah larik dalam setiap bait bebas. Yang terakhir, fokus utama puisi bebas yaitu memberikan kebebasan sepenuhnya bagi pengarang dalam penggunaan bahasa dan struktur. Baik, di sini kita akan menganalisis sebuah karya sastra karyanya Khairin Anwar yang berjudul Doa. Setelah kita mengetahui bentuk puisinya, sekarang kita lihat hasil analisisnya. Yang pertama pada tipografi. Tipografi disebut juga sebagai perwajahan puisi, yaitu penampilan puisi yang dapat dilihat dari kata-kata, cara penulisan, serta pengaturan barisnya. Perwajahan pada puisi Doa karya Khairin Anwar ini cukup menarik pembaca. Ditulis dengan model rata kiri, di mana bagian kanannya nampak tidak teratur. Penulisan tiap baris pada puisi ini disusun oleh beberapa kata saja sehingga memunculkan kesan sebagai puisi yang singkat dan indah. Selain itu, terdapat juga penulisan baris puisi yang terdiri dari satu kata saja. Secara garis besar, penulisan baris-baris dalam puisi ini tidak panjang-panjang, melainkan pendek. Selain itu, tidak setiap baris puisi diawali dengan huruf kapital. Beberapa baris diawali dengan huruf kapital sedangkan lainnya diawali dengan huruf kecil. Yang kedua, diksi. Diksi yang digunakan penyair adalah kata-kata yang bernada ragu, lemah, bimbang, dan rapuh. Sebagai contoh, pengarang menggunakan kata-kata dalam termenung, biar susah sungguh, penuh seluruh, lilin, aku hilang bentuk, dan remuk. Kata-kata biar susah sungguh dapat diartikan bahwa penyair sedang berada dalam kondisi yang susah yang teramat dalam. Kemudian kata-kata penuh seluruh adalah dua kata yang bermakna sama tetapi disampaikan secara bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa penyair yang menuliskannya sedemikian rupa untuk menunjukkan bahwa dirinya benar-benar dalam kondisi yang sangat membutuhkan Tuhannya dengan segenap jiwa raga sepenuhnya atau secara totalitas. Selanjutnya, penggunaan kata lilin pada baris tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Kata lilin dapat diartikan sebagai cahaya kecil yang berfungsi sebagai penerang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penyair berada dalam kondisi yang teramat susah, namun masih ada secercah harapan dalam jiwanya meskipun hanya kecil ibarat seperti lilin. Kemudian penggunaan kata-kata aku hilang bentuk. Kata-kata ini dapat diartikan sebagai keadaan yang sangat dan teramat terpuruk. Dengan begitu, penyair menggambarkan bahwa dirinya sedang mengalami keadaan yang luar biasa terpuruk, yaitu tidak seperti kondisi pada umumnya. Penulis telah terpuruk, hancur, dan terjerumus terlalu dalam pada kesesatan yang akhirnya mengakibatkan dirinya hancur.
Begitu juga penggunaan kata remuk yang dapat diartikan sebagai keadaan yang benar-benar tidak terbentuk. Ini untuk menguatkan kata-kata sebelumnya dan menunjukkan secara serius bahwa kondisi penyair sungguh tidak berharga lagi. Yang ketiga ada imaji. Imaji dapat diartikan sebagai kata-kata yang mewakili pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji yang muncul dalam puisi ini diantaranya adalah imaji penglihatan, imaji pandangan, dan imaji sentuh atau rasa. Imaji penglihatan dapat ditemukan dalam kata-kata tinggal kerdip lilin di kelam sunyi. Penyair mengajak pembaca melihat seberkas cahaya kecil walau hanya sebuah perumpamaan. Sedangkan imaji pendengar seperti tertulis pada kata-kata aku masih menyebut namamu. Pembaca diajak seolah-olah mendengar ucapan tokoh aku dalam menyebut nama Tuhan. Selanjutnya, imaji sentuh atau rasa terhadap pada kata-kata cahayamu panas suci. Penyair menyampaikan kepada pembaca nikmatnya sinar suci Tuhan sehingga pembaca seolah-olah merasakannya. Yang keempat ada kata konkret. Kata konkret berhubungan dengan kiasan atau lambang. Kata-kata konkret dalam puisi doa karya Khairin Anwar ini dapat terlihat pada penggunaan kata termanggu, tinggal kerdip lilin di kelam sunyi, kata-kata aku hilang bentuk atau remuk, dan di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Penggunaan kata termanggu dapat diartikan untuk mengkonkretkan bahwa penyair mengalami krisis iman yang membuatnya sering ragu terhadap Tuhan. Penggunaan kata-kata tinggal kerdip lilin di kelam sunyi untuk mengkonkretkan bahwa penyair mengalami krisis iman. Sedangkan penggunaan kata-kata aku hilang bentuk atau remuk untuk mengkonkretkan gambaran bahwa penyair telah dilumuri dosa-dosa. Selain itu, kata-kata di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling digunakan untuk mengkonkretkan bahwa tekad penyair yang bulat untuk kembali ke jalan Tuhan atau jalan yang benar. Selanjutnya yang kelima ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang muncul pada puisi doa karya Khairin Anwar ini didominasi oleh majas hiperbola, yaitu melebih-lebihkan. Sebagai contoh kata-kata biar susah sungguh atau mengingat kau penuh seluruh, atau kata-kata Tuhanku atau aku hilang bentuk atau remuk. Kata-kata tersebut meningkatkan efek atau menimbulkan makna konotasi tertentu, yaitu sangat dan teramat parah atau berlebihan. Selanjutnya ada verifikasi. Verifikasi dalam puisi berarti menyangkut masalah rima, ritma, dan metrum. Untuk rima akhir pada puisi doa Khairin Anwar ini mempunyai pola yang tidak beraturan. Sebagai contoh, bait ke-1 hanya terdiri satu baris yang berarti mempunyai rima akhiran A. Untuk bait kedua terdiri dari 3 baris dengan rima akhiran A. Begitu pula untuk bait ketiga dan keempat mempunyai rima akhiran A. Untuk bait-bait selanjutnya tidak menentu rima akhirnya. Selanjutnya di sini kita akan menganalisis karya puisi dari Sutarji Kalsumbahri yang berjudul Tapi. Setelah kita melihat bentuk puisinya, sekarang sudah kita bisa analisis puisi Tapi karya Sutarji Kalsumbahri. Yang pertama, pada wujud puisi. Puisi ini juga memiliki kesamaan bunyi pada tiap barisnya, yaitu A, B, U yang hadir secara berulang. Bunyi A yang hadir pada baris pertama sampai kedua yakni bawakan, bunga, bilang, kemudian kesamaan juga terjadi pada baris ketiga sampai keempat. Bawakan, resah, bilang, hanya. Pada baris kelima sampai keenam bawakan, bilang, cuma. Baris ketujuh sampai ke-14 hanya ada kata bawakan 4 kali dan bilang 4 kali yang hadir secara berulang pada setiap barisnya. Bunyi I pada baris pertama hingga 6 baris yaitu kata tapi 8 kali, meski dan hampir.
Bunyi U hadir pada setiap baris pertama hingga ke-15 merupakan bunyi yang paling dominan pada puisi ini. Selanjutnya, diksi. Diksi yang terkandung dalam puisi ini seperti pada kata bawakan, datang, dan bilang. Diksi pada kata bawakan merupakan kata kerja yang berasal dari kata membawa yang mendapatkan imbuhan kan. Lalu diksi pada kalimat datang yang mengandung makna usaha seorang untuk menuju suatu tempat. Selanjutnya, diksi pada kata bilang ialah kata yang dilakukan oleh tindak tutur manusia seperti pada kata bicara. Gambaran terakhir yaitu gambaran kesakitan. Yang termasuk diksi pada gambaran ini terdapat pada kata resah dan duka. Kata resah mengandung makna perasaan gelisah yang dialami manusia. Selanjutnya pada gaya bahasa. Gaya bahasa yang terdapat dalam puisi ini yang pertama adalah bahasa hiperbola, adalah mengungkapkan sesuatu secara berlebihan, bahkan terkesan tak masuk akal. Dapat kita lihat dalam beberapa barisnya seperti aku bawakan mayatku padamu, yang dimana gaya bahasa ini melebih-lebihkan, mana mungkin mayat sendiri bisa dibawa kepada Tuhan. Kedua, memiliki bahasa perulangan adalah cara melukiskan suatu keadaan dengan cara berulang-ulang. Kata frasa suatu maksud dapat kita lihat pada kata aku bawakan sebanyak 7 kali dan pada kata tapi kau bilang sebanyak 7 kali juga. Selanjutnya pada kata konkret. Dalam puisi karya Sutarji Kalsumbahri yang berjudul Tapi, ini melibatkan panca indera pembaca saat membaca puisi. Seperti pada kata konkret yang digunakan penyair pada kalimat awal yaitu aku bawakan bunga padamu. Dalam kalimat tersebut penyair mengungkapkan atau menggambarkan bahwa dia akan memberikan bunga kepada seseorang. Yang terakhir itu citraan. Puisi ini menggambarkan dua citraan. Yang pertama, citraan gerak yang mendeskripsikan suatu benda yang sejatinya tak bergerak, namun dilukiskan seolah bergerak, atau dapat juga sesuatu yang memang benar-benar bergerak seperti pada baris pertama, yaitu aku bawakan bunga padamu. Kedua citraan perasaan yang menggambarkan seakan-akan kita merasakan berbagai rasa dalam puisi yang kita baca. Seperti yang terdapat pada baris ke-11 yaitu aku bawakan mayatku padamu. Nah, setelah kita menganalisis dari karya Khairin Anwar dan Sutarji Kalsumbahri, maka di sini dapat ditarik kesimpulan untuk yang membedakan antara karya Khairin Anwar dan Sutarji Kalsumbahri. Khairin Anwar adalah pengarang yang lebih mengutamakan kandungan makna, isi, dan amanat pada karyanya di samping unsur estetika. Puisi karangan Khairin Anwar merupakan hasil pemikiran beliau terhadap suatu hal, sehingga isi puisi tersebut ditemukan perkembangan pemikiran yang bertolak menuju klimaks. Puisi-puisi Khairin Anwar ini setiap baris atau baitnya dapat berdiri sendiri tanpa berkaitan langsung dengan baris atau bait sebelumnya oleh maupun baitnya. Nah, sedangkan karya Sutarji lebih mengutamakan adanya unsur keindahan atau estetika dalam karyanya. Nilai keindahan puisi Sutarji dapat dilihat dari pola penulisannya, yaitu tipografi. Sutarji Kalsumbahri juga banyak menggunakan bahasa figuratif melalui makna kiasan dalam puisinya. Demikian video mengenai perbedaan pola pada karya Khairin Anwar dan Sutarji Kalsumbahri. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.